wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat subuh musalla al-barakah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kajian tentang masalah tarhib Ramadan, yaitu mengkaji kitab Wasful Jannati wan Nari min al-Hadits Sahih al-Akhbari ila Syekh Dr. Wahid bin Abdissalam Al-Bali hafizahullah. Kita telah sampai kepada pertemuan yang ke-6. Ya, kita telah sampai kepada pertemuan yang ke-6, yaitu tentang pembahasan bagaimana penduduk surga masuk surga. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan dalil dari Al-Qur'anul Karim, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para penghuni surga masuk surga. Yang pertama, mereka akan disambut oleh malaikat. Kemudian yang kedua, mereka akan diucapkan salam, ya, sebagai penghibur, sebagai memberikan kabar gembira kepada mereka. Kemudian yang ketiga, bahwasanya mereka, yaitu para penghuni surga tersebut, ya, diberikan kata selamat oleh malaikat dengan sebab apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW yang sebagaimana disebutkan oleh muallif. Lalu beliau mengatakan, qala musannif rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Wahid bin Abdissalam Al-Bali hafizahullah, la yadkhulannal jannata min ummati 70,000 atau 700,000. Kata Nabi SAW, sungguh akan masuk surga dari umatku 70,000 orang atau 700,000 orang yang saling berpegangan, ya, yang saling berpegangan, mutamasikuna akhidun ba'duhum bi ba'din, yang mana mereka satu sama lain saling berpegangan. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum, ya, yang pertama tidak akan masuk sehingga yang terakhir masuk. Wujuhuhum ala suratil qamari lailatal badri, dan wajah mereka, kata Nabi SAW, ya, laksana bulan di malam purnama. Subhanallah. Jadi di dalam hadis ini jamaah, ya, bahwasanya Nabi menyebutkan akan masuk ke dalam surga umat beliau sebanyak 70,000 atau 700,000. Nah, ketika mereka masuk ke dalam surga itu mereka berombongan, saling berpegang tangan satu sama yang lain. Tidaklah masuk ke dalam surga, ya, hingga tidaklah yang pertama masuk surga sehingga yang terakhir juga masuk. Dan wajah mereka laksana bulan di malam purnama, artinya wajah-wajah mereka berseri, wajah-wajah mereka bergembira dengan sebab apa yang telah mereka lakukan, dengan sebab balasan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka, Allahumma amin. Kemudian jemaah, di dalam hadis yang berikutnya, ya, hadis yang ke-15 yang dibawakan oleh Syekh, ya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW bersabda, inna awwala dzumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamari lailatal badri. Kata Nabi SAW, rombongan yang pertama yang masuk surga maka wajah mereka itu laksana bulan di malam purnama. Ini rombongan yang pertama. Kemudian walladzina yalunahum
ala ashaddi kaukabin dzurriyyin fis sama'i idha'atan. Kemudian kata Nabi SAW, rombongan yang kedua, ya, maka rupa mereka laksana bintang yang bersinar sangat terang di langit. Kemudian rombongan yang ketiga, la yabuluna wa la yataghawwatuna wa la yamtakhituna wa la yatfiluna. Kemudian kata Nabi SAW, mereka ketika di dalam surga tersebut, mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak beringus, dan juga tidak meludah. Amsyatuhum adz-dzahabu, dan sisir mereka terbuat dari emas. Wa rashhuhumul misku, dan keringat mereka ya kasturi. Jadi keringat mereka itu apa? Mengeluarkan minyak wangi kasturi yang harum, yang wangi. Wa majamiruhum al-aluwatu al-anjuju, yaitu maksudnya ada udut thayyib. Ya, kemudian kata Nabi SAW, ya, pedupaan mereka kayu yang harum. Ya, jadi ada pengharum. Ya, pedupaan mereka adalah kayu yang harum. Dan istri-istri mereka, kata Nabi SAW, wa azwajuhum al-hurul ain. Istri-istri mereka adalah bidadari. Ya, adalah bidadari. Akhlaquhum ala khuluqin rajulin wahidin. Ya, dan perawakan mereka sama. Ya, jadi bentuk tubuh kita itu sama jamaah. Yaitu perawakannya bapak mereka itu sama seperti Adam alaihissalam. Yaitu berapa Nabi Adam? Tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya setiap mereka yang mendapatkan 2 istri yang isi kedua betisnya terlihat dari balik dagingnya karena keindahannya. Jadi apa? Dagingnya itu apa? Tembus pandang. Masya Allah ya. Saking indahnya, saking putihnya, nampak tulang belulangnya. Ya, nah ini keindahan bidadari tersebut. Ya, kemudian kata Nabi SAW, ya, tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak ada permusuhan. Hati mereka sama. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yusabbihunallaha bukratan wa asyi'a. Ya, dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi dan petang hari. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana keindahan surga, yang mana Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya di dalam hadis ini yang pertama, mereka masuk itu dengan rombongan. Rombongan yang pertama wajahnya seperti bulan purnama, rombongan yang kedua wajahnya seperti ya sinar bintang yang begitu cerah, yang begitu terang di langit, yang mana ketika mereka masuk ke dalam surga tersebut, mereka tidak membuang kotoran, mereka tidak buang air besar, mereka tidak buang air kecil, mereka tidak beringus dan juga tidak meludah. Kemudian sisir mereka terbuat dari emas. Ya, kemudian keringat mereka yaitu kasturi, mengeluarkan kasturi. Kemudian pedupaan mereka kayu yang harum, dan mereka diberikan istri-istri dari bidadari, dan perawakan mereka sama, yaitu perawakan bapak mereka itu Adam alaihissalam setinggi 60 hasta. Dan setiap dari mereka mendapatkan 2 istri, yang mana isi kedua betisnya terlihat dari balik dagingnya karena keindahannya. Ya, inilah disebutkan dengan apa? Al-hurul ain, yaitu bidadari yang begitu indah, yang begitu cantik sekali. Ya, maka tidak ada perselisihan di antara mereka, ya, dan tidak ada permusuhan, dan hati mereka sama. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi dan petang. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini yang memberikan motivasi kepada kita untuk semangat di dalam beramal. Ya, kenapa? Karena ya, orang yang beramal, orang yang melakukan ketaatan, maka mereka dijanjikan dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jemaah, ya, hadis ke-16 adalah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dia menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannah jurdan." Penghuni surga masuk dalam keadaan berkulit murdan,
dan berwajah mukahhalin, yang mulus, ya tanpa bulu wajah kita nanti, ya, dan bercelak, ya bani 33, dan usia mereka 33 tahun. Maka Anda yang sudah tua, ya tidak masuk surga. Kenapa? Karena di surga itu apa? Tidak ada usia yang tua. Jadi orang tua itu apa? Tidak ada di surga. Kakek-kakek tidak ada di surga. Akan tetapi apa? Nanti mereka yang sudah tua di dunia, kalau mereka masuk surga, maka apa? Usia mereka kembali menjadi muda, yaitu 33 tahun. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya penghuni surga kelak mereka masuk ke dalam surga dalam penampilan yang indah, dalam perawakan yang bagus, ya, wajah mereka yaitu mulus tanpa bulu, dan kulit mereka juga demikian mulus tanpa bulu. Kemudian mereka bercelak, ya, dan usia mereka 33 tahun. Nah, usia 33 tahun ini adalah usia yang sangat maksimal ya jamaah, ya, yang mana ketika usia 33 tahun nanti memuncak segala kekuatan. Nah, nanti di surga usianya 33 tahun semuanya. Termasuk anak kecil yang misalkan dia wafat misalkan, ya, maka nanti dia menjadi usia 33 tahun. Demikian juga apa? Seorang kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah tua renta, yang sudah pikun mungkin ketika di dunia, maka nanti ketika dia masuk ke dalam surga maka usianya berapa? 33 tahun. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bawakan pada bab kali ini, ya, yaitu adalah hadis yang diriwayatkan daripada Miqdad radhiyallahu taala anhu, ya, dia menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yamutu saqtan wala hariman, tidaklah seorang itu wafat, tidaklah seorang itu mati baik sebagai janin yang keguguran, ya, maupun ketika tua. Wa innaman nasu fima baina dzalika, dan sungguhnya manusia hanyalah beberapa di antara hal itu, ya, illa bu'itha ibna 30 wa 30 sanah, ya, maka melainkan mereka akan dibangkitkan pada usia 33 tahun. Nah, ini dalilnya. Jadi tidaklah anak kecil yang dia meninggal karena keguguran, ya, asalkan sudah ditiupkan ruh, ya, atau yang dia sudah tua renta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaman nasu fima baina dzalik, ya, dan sungguhnya manusia hanyalah berada di antara hal itu, ya, antara, ya, dia di dalam perut ibunya lalu dia wafat dalam keadaan keguguran, ya, meskipun telah ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut, atau dia sudah tua renta. Maka kelak, ya, mereka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa kecuali bu'itha ibna 30 wa 30, ya, sanah, yaitu mereka kecuali akan dibangkitkan dalam keadaan usia 33 tahun. Fa inna kana min ahlil jannah, maka sesungguhnya kata Nabi SAW, yaitu apa? Bagi penduduk surga, kana ala mishati Adam, ya, jadi kata Nabi SAW, perawakan ahli surga itu sama seperti Adam, besar tinggi jamaah, ya. Kemudian wasurati Yusufa, dan rupa mereka sama seperti rupa Yusuf, ganteng jamaah, masya Allah, ya, sama dengan apa? Rupanya Yusuf alaihissalam. Wa qalbi Ayyuba, dan hatinya sama seperti hati Nabi Ayub, yang mana kita ketahui bagaimana sabarnya Nabi Ayub alaihissalam, yang dia diderita, ya, penyakit koreng, ya, penyakit kulit, ya, berpuluh-puluh tahun lamanya, ya, sampai-sampai, ya, saking buruknya kulitnya keluar belatung jamaah, ya, subhanallah, tapi dia bersabar, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti penghuni surga hatinya sehati Nabi Ayub alaihissalam. Wa man kana min ahli nar uzimu wa fuhimu, ya, wa fuhimu kal jibali. Nah, sedangkan kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang masuk ke dalam ahli neraka, maka tubuh mereka besar, laksana seperti gunung. Ya, ini apa sebabnya? Karena dibakar di dalam sana. Ya, wal iyazubillah. Nah, demikianlah jamaah di antara hadis-hadis tentang kondisi penduduk surga masuk ke dalam surga. Jadi intinya adalah mereka masuk dengan rombongan, kemudian mereka masuk dalam keadaan indah penampilan mereka, wajah mereka, perawakan mereka, dan mereka akan disiapkan dengan
berbagai macam kenikmatan di dalam surga. Ya, maka ini adalah bentuk tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada kaum muslimin dengan motivasi yaitu tentang keindahan surga, kenikmatan surga. Dan inilah dalam konsep pendidikan. Terkadang kita memberikan motivasi dan terkadang kita memberikan ancaman. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan, ketika Allah menyebutkan surganya, maka Allah juga menyebutkan tentang nerakanya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah surga terlebih dahulu, dan nanti setelah itu barulah kita akan membahas yang berkaitan dengan neraka wal iyazubillah. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikian yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah besok kembali kita akan melanjutkan tentang ahli surga yang paling rendah derajatnya. Nah, jadi di surga itu jemaah bertingkat-tingkat, ya berderajat sesuai dengan amalan. Ya, maka di sana ada surga yang paling rendah derajatnya. Ya, nanti akan kita sebutkan hadisnya. Ya, di sini disebutkan hanya satu dalil saja, satu hadis saja yang dibawakan oleh muallif. Nah, mudah-mudahan dengan ini memicu semangat kita untuk beramal saleh, dan boleh kita ketika beribadah kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Nabi minta. Yang mana Nabi menyebutkan, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, yaitu apa? Surga. Maka boleh. Dan ini adalah sekaligus bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan tidak bolehnya ketika beribadah mengharapkan surga. Dan ini adalah keliru jamaah, dan ini adalah tidak dibenarkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, ya beliau ketika beribadah maka beliau mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan takut daripada siksa api neraka jahanam. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengawali hari kita dengan ketaatan. Mudah-mudahan kita semangat menjalankan kehidupan hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan Ramadan. Ya, tadi kita dengar hendak pengumuman orang yang telah meninggal dunia, maka nanti pun kita akan diumumkan kalau seandainya kita telah wafat. Dan betapa banyak orang yang mereka menginginkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi takdir telah mendahului mereka, akan tetapi kematian telah menjemput mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan Ramadan pada tahun ini, dan sekarang kita sedang penghujung di bulan Sya'ban. Ya, kalau seandainya yaitu tanggal 29 itu adalah bulan Sya'ban yang terakhir, maka malamnya kita telah melaksanakan salat tarawih dan subuhnya kita telah sahur. Ya, maka jangan lupa, ya pembahasan yang telah kita bahas bahwasanya ya niat ini harus kita tanamkan pada malam hari, tidak boleh ketika pas sahur. Ya, nah kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.